Selamat malam, saudara-saudara se-Indonesia. Sekarang jam setengah 8 malam WETA, tanggal 25 Juni tahun 2025. Dan kita mau ngobrol soal sesuatu yang lagi jadi perhatian dunia. Bagaimana kalau Israel menang dalam perang melawan Iran? Mungkin terasa jauh, tapi keputusan di Timur Tengah ini bisa bikin hidup kita di sini berubah. Apa yang bakal terjadi sama Indonesia kalau Israel menang? Yuk, kita bahas pelan-pelan biar semua paham. Pertama, kita bayangin dulu apa artinya Israel menang. Bisa jadi Israel menang perang, bikin Iran lemah, atau bahkan bikin Iran gak bisa ngatur daerahnya lagi. Dunia pasti berubah. Dan Indonesia, sebagai negara besar dengan penduduk 280 juta dan mayoritas Muslim, pasti kena dampaknya. Tapi jangan khawatir. Kita bahas satu persatu biar jelas. Ekonomi, harga bisa stabil. Tapi ada tantangan kalau Israel menang. Salah satu kabar baik mungkin ada di harga minyak. Iran punya banyak minyak. Dan kalau mereka kalah, produksi minyak di Timur Tengah bisa terganggu. Tapi, kalau dunia merasa aman, karena Israel menang, negara-negara lain mungkin bantu jaga pasokan minyak. Harga bensin di pom Pertamina mungkin gak naik drastis seperti kalau Iran menang. Ini bagus buat kita, soalnya Indonesia masih impor minyak, sekitar 400.000 barel per hari. Tapi, jangan senang dulu. Kalau Israel menang, Amerika dan sekutunya mungkin makin kuat di kawasan itu. Mereka bisa tekan negara-negara lain, termasuk Indonesia, buat ikut aturan mereka. Misalnya, perdagangan kita dengan Amerika seperti ekspor kopi atau tekstil bisa diatur ketat. Kalau gitu, pelaku usaha kecil di Bandung atau Solo mungkin kesulitan jual barang ke luar negeri. Di X, banyak yang bilang, kalau Amerika dominan, kita harus hati-hati sama aturan dagang. Makanan juga bisa terpengaruh. Israel menang mungkin bikin perdamaian sementara. Tapi kalau daerah sekitar Iran kacau, impor gandum atau kedelai bisa terganggu. Harga roti atau mie instan di warung bisa naik pelan-pelan. Pemerintah harus siap stok pangan biar rakyat gak panik. Hubungan dengan dunia, dilema besar di sisi hubungan luar negeri. Ini bakal jadi ujian buat Indonesia. Kita kan negara muslim terbesar dan banyak rakyat kita dukung Palestina yang sering dianggap lawan Israel. Kalau Israel menang, banyak orang di sini mungkin marah. Kita bisa lihat demo di Jakarta atau Surabaya, orang-orang bawa spanduk protes. Kelompok agama mungkin bilang, ini tidak adil, tapi pemerintah harus tenang. Karena Indonesia punya prinsip bebas aktif gak memihak siapapun. Amerika yang dukung Israel mungkin senang dan minta Indonesia dukung mereka. Tapi kalau kita terlalu dekat sama Amerika, negara-negara Islam seperti Malaysia atau Arab Saudi bisa kesal. Di ASEAN pun, tetangga kita mungkin bingung sama sikap kita. Pemerintah Presiden Prabowo harus pintar-pintar jaga keseimbangan biar gak ada yang marahin. Di dunia internasional, Indonesia bisa coba jadi penutup. Misalnya, ngajak negara-negara ngobrol biar konflik gak makin panas. Kita pernah sukses bantu damai di Kamboja, jadi ini kesempatan buat tunjukin peran kita di dalam negeri. Emosi rakyat bergetar di dalam negeri. Kemenangan Israel bisa bikin suasana panas. Banyak Muslim di Indonesia mungkin sedih atau marah. Apalagi yang peduli sama Palestina. Masjid-masjid mungkin penuh orang ngobrol soal ini, dan media sosial kayak 10 bakal ramai. Ada yang bilang, kita harus boikot produk Israel. Tapi kita harus ingat, produk Israel gak banyak masuk ke sini, jadi boikotnya mungkin cuma simbolik. Kelompok politik juga bakal nimbrung. Partai yang suka ngomong soal agama, mungkin manfaatin momen ini buat menang pemilu tahun 2029. Tapi partai lain, kayak Golkar atau PDIP, mungkin bilang, jangan ribut, fokus ke ekonomi saja. Rakyat di tengah-tengah bisa bingung. Apalagi kalau harga-harga mulai naik. Kalau pemerintah gak cepat tanggap, bisa ada protes atau unjuk rasa.
Minoritas agama di Indonesia, seperti Kristen atau Hindu, mungkin khawatir kalau suasana jadi tegang. Pemerintah harus pastiin semua orang aman dan rukun, biar gak ada konflik kecil di daerah. Keamanan, waspada tapi aman soal keamanan. Kita nggak bakal kena perang langsung. Alhamdulillah. Tapi kemenangan Israel bisa bikin kelompok-kelompok radikal di sini kesang. Mereka mungkin coba bikin onar, seperti demo liar atau aksi kecil. Polisi dan TNI harus siap jaga stabilitas. Laut kita juga perlu dijaga. Kalau dunia kacau pasca perang, jalur perdagangan di Selat Malaka bisa rawan bajak laut. Indonesia harus kerja sama-sama tetangga biar kapal-kapal dagang aman. Ramalan nasib Indonesia, harapan di tengah tantangan jadi. Apa nasib Indonesia kalau Israel menang? Ini gak bakal mudah. Ekonomi bisa stabil kalau minyak gak naik. Tapi perdagangan kita mungkin tertekan sama Amerika. Hubungan dengan dunia Islam bisa tegang. Dan rakyat di dalam negeri mungkin emosi. Tapi Indonesia punya kekuatan. Rakyat yang oled. Pemerintah yang bisa mikir. Dan posisi netral yang dihormati. Pemerintah harus cepat gerak. Tambah stok pangan. Jaga hubungan baik sama semua negara. Dan pastiin rakyat gak ribut. Kita juga bisa manfaatin kesempatan jadi penutup damai di dunia. Ramalan ini bukan akhir cerita, ini awal buat Indonesia buktikan kekuatannya. Saudara-saudara, kita pernah lewatin krisis besar dari tahun 1998 sampai pandemi. Kalau Israel menang, kita pasti kena getaran, tapi kita bisa bangkit. Mari jaga persatuan, darah, dan kerja keras. Indonesia bukan cuma penonton, kita punya harapan besar di dunia ini. Terima kasih dan selamat malam.